Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan untuk kita pada ibadah minggu ke-7 setelah Trinitatis, tanggal 23 Juli 2023. Diambil dari kitab Injil Matius pasal 13, dimulai dari ayat 31 sampai ayat 35. Demikian pembacaan firman Tuhan. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka. Katanya, hal kerajaan surga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih. Tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain, bahkan menjadi pohon, sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Dan ia menceritakan perumpamaan ini juga kepada mereka. Hal kerajaan surga itu seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukkan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai khamir seluruhnya. Semuanya itu disampaikan Yesus kepada orang banyak dalam perumpamaan, dan tanpa perumpamaan suatu pun tidak disampaikannya kepada mereka, supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi. Aku mau membuka mulutku mengatakan perumpamaan. Aku mau mengucapkan hal yang tersembunyi sejak dunia dijadikan. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam kitab Injil Matius ini, secara khusus pasal 13 kita dapat menemukan beberapa perumpamaan Yesus yang menggambarkan tentang kerajaan sorga. Nas kita hari ini ayat 31 sampai 35 ada 2 perumpamaan. Yang pertama tentang biji sesawi dan tentang ragi. Tentang biji sesawi dapat kita perhatikan bahwa biji sesawi adalah biji yang terkecil, tetapi setelah tumbuh, sesawi itu lebih besar dari sayuran yang lain. Bahkan disebutkan dalam nas kita menjadi pohon, dan burung-burung akan bersarang di cabang-cabangnya. Bapak Ibu, saudara-saudara, tentang biji sesawi ini amatlah mudah untuk kita mengerti bahwa benih terkecil itu adalah seumpama firman Tuhan yang bertumbuh di dalam dunia ini, dan orang-orang yang mendengarkan dan percaya kepada firman Tuhan itu pada awalnya adalah komunitas kecil seperti Yesus dan murid-muridnya. Tetapi oleh kekuatan firman Tuhan, oleh kerja Roh Kudus, maka komunitas yang terkecil ini akan menjadi komunitas yang besar, dan seluruh dunia akan menjadi percaya. Demikianlah dalam nats epistel Raja Daud dalam Mazmur pasal 86 ayat 9 mengatakan, segala bangsa yang kau jadikan akan datang sujud menyembah di hadapanmu ya Tuhan, dan akan memuliakan namamu. Demikian kerajaan sorga itu seperti biji sesawi. Kerajaan sorga pada awalnya kecil, tetapi Tuhan bekerja lewat komunitas kecil tersebut sehingga pertumbuhannya akan signifikan dan menjadi besar, dan akan menjadi berkat, di mana digambarkan dalam perumpamaan Yesus, burung-burung akan bersarang di cabang-cabangnya. Saudara-saudara, lewat perumpamaan tentang biji sesawi ini, kita mau diajarkan supaya di dalam pelayanan kita sebagai hamba-hamba Tuhan, biarlah kita senantiasa setia pada firman Tuhan, berpegang teguh pada perintah Tuhan. Sebab melalui keteguhan dan kesetiaan kita di dalam firman Tuhan, Tuhan akan bekerja menjadikan komunitas kita yang kecil sebagai orang-orang percaya di tengah dunia ini menjadi besar. Dalam buku Ende jelas sekali disebutkan, namet-met dimulanai, saidi pabelgahodoi, ima harajaonmu. Tuhan akan bekerja lewat orang-orang percaya yang senantiasa bersandar pada firman Tuhan, sehingga kerajaan Tuhan akan menjadi besar, dan orang-orang akan datang bersembah sujud kepada Tuhan, menyatukan diri dengan kerajaan Tuhan, seperti burung-burung yang bersarang pada cabang-cabang pohon sesawi. Saudara-saudara, kita jelas mengerti bahwa orang yang percaya kepada firman Tuhan akan mendapatkan tekanan besar, akan mendapatkan perlakuan tidak adil, tidak diperdulikan, tidak dianggap, tidak diperhitungkan.
Tetapi ketika Tuhan sudah bekerja, ketika Tuhan sudah melakukan kehendak-Nya lewat pekerjaan-pekerjaan komunitas-komunitas yang percaya kepada Tuhan, kerajaan-Nya justru akan semakin menyebar. Seperti istilah yang mengatakan, semakin dibabat, semakin merambat. Demikianlah kerajaan Tuhan itu bertumbuh dan berkembang di dalam dunia ini. Maka sebagai orang percaya, kita harus senantiasa setia memohon pertolongan Tuhan di dalam segala pekerjaan kita. Tidak hanya sebagai pelayan, tetapi apapun pekerjaan kita, dimanapun kita beraktivitas, dimanapun kita melakukan kegiatan kita, haruslah kita senantiasa dipandang orang, dikenal orang sebagai orang-orang yang setia, yang meneladani kasih Kristus, sehingga kita mampu menunjukkan kebesaran dan kasih Tuhan di dalam segala gerak kehidupan kita. Yang kedua, lewat perumpamaan biji sesawi ini, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, hendaklah kita jangan memandang orang lain kecil. Jangan pernah melihat orang lain itu sebelah mata. Bagaimanapun ceritanya, kita harus memiliki kasih seperti kasih Tuhan yang melihat orang kecil sebagai sasaran utama penginjilannya. Keselamatan yang ditawarkan dan dibawakan oleh Yesus pertama sekali bukan kepada orang-orang besar, bukan kepada orang-orang yang merasa diri baik, bukan kepada orang-orang yang tidak membutuhkan pertobatan. Tetapi Tuhan Yesus menjumpai mereka, orang-orang kecil, orang-orang berdosa. Lihatlah para murid-muridnya, bukan dari kalangan-kalangan terpandang, tetapi dari kalangan orang-orang kecil, nelayan, pemungut cukai, orang yang tidak diperhitungkan. Tetapi ketika Tuhan yang bekerja lewat komunitas itu, lihatlah sekarang kerajaan Tuhan semakin besar. Kerajaan Tuhan sampai ke ujung-ujung bumi, sampai ke seluruh dunia, sehingga harapan akan keselamatan dunia sebagaimana misi Tuhan Yesus Kristus datang ke dunia akan segera terwujud lewat firman Tuhan yang telah diberitakan ke seluruh dunia. Maka orang kecil juga harus kita pandang di dalam kasih Kristus, memakai cara pandang Tuhan kepada orang-orang kecil. Jangan sepele terhadap orang kecil, tetapi perlakukanlah orang-orang kecil sebagaimana Tuhan Yesus Kristus memperlakukan mereka. Dengan kasih Kristus, keadaan orang-orang kecil yang saat ini Anda pandang kecil, mungkin saja suatu saat kita membutuhkan pertolongan mereka. Marilah kita memiliki hati yang saling menghormati sesama manusia tanpa memandang entah mereka orang-orang besar atau orang-orang kecil. Biarlah persekutuan kita senantiasa di dalam kasih Kristus. Yang kedua, Bapak Ibu, perumpamaan Yesus tentang ragi yang ditaburkan ke dalam tepung terigu 3 sukat. Itu cukup banyak komposisinya, tetapi ragi itu amatlah sedikit, tetapi dapat mengubah seluruh adonan tepung terigu tersebut. Sehingga dalam nas ini disebutkan akan menjadi khamir seluruhnya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, makna dari perumpamaan tentang ragi ini adalah firman Tuhan akan memberikan kekuatan kepada kita agar hidup sesuai dengan perintah Tuhan, sehingga hidup kita tidak sama dengan dunia ini, tapi hidup kita menjadi pengaruh, memberi perubahan kepada seluruh dunia. Seperti ragi yang memberi perubahan kepada seluruh adonan yang banyak itu, demikianlah orang percaya akan menjadi pengaruh kepada orang lain, bahkan kepada seluruh dunia. Sejarah membuktikan bahwa ajaran Yesus adalah ajaran yang luar biasa dan memberi warna baru dalam hidup dan kehidupan seluruh dunia. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sahabat delima, orang Kristen harus meneladani Yesus dalam segala hal, sehingga melalui cara hidup yang demikian kita akan menjadi pengaruh dan mengubah dunia. Meneladani Yesus, hidup sesuai dengan firman Tuhan, dan hidup kita akan benar-benar dapat mengubah dunia. Seorang bijak pernah berkata, "Don't ever try to change the world, but for the first, fix yourself." Yang artinya, jangan pernah mencoba mengubah dunia. Ingatlah, kita pasti gagal. Tetapi yang pertama harus kita lakukan adalah bereskan dulu diri sendiri. Ketika kita mampu mengubah diri kita sendiri dan hidup sesuai dengan firman Tuhan, maka orang lain akan melihat teladan dalam hidup kita, sehingga mereka juga akan meniru hal-hal baik yang kita perbuat di dalam hidup kita. Maka orang Kristen harus mampu seperti ragi dalam nas ini, yang membuat perubahan kepada seluruh adonan, yang memberi pengaruh kepada seluruh adonan.
hiduplah berpengaruh. Ubah dirimu, setia dan taat pada firman Tuhan, sehingga hidup kita akan menjadi pengaruh dan kita akan mampu memberikan sebuah warna baru dalam komunitas kita di dunia. Yang terakhir, Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kenapa Tuhan Yesus menceritakan tentang kerajaan sorga melalui perumpamaan? Jawabannya adalah bahwa kerajaan sorga itu adalah rahasia besar yang harus disingkapkan pada saat terjadinya. Hanya dengan iman kita mampu menerima fakta dan kebenaran tentang kerajaan sorga itu. Itulah sebabnya ketika murid-murid bertanya tentang makna dari perumpamaan Yesus, begitu luar biasa Yesus memberi jawaban di dalam pasal 13 ayat 13. Yesus berkata, "Itulah sebabnya aku berkata-kata dalam perumpamaan kepada mereka, karena sekalipun melihat, mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar, mereka tidak mendengar dan tidak mengerti. Maka pada mereka genaplah nubuat Yesaya yang berbunyi, kamu akan mendengar dan mendengar, namun tidak mengerti. Kamu akan melihat dan melihat, namun tidak menanggap. Sebab hati bangsa ini telah menebal dan telinganya berat mendengar, dan matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya dan mendengar dengan telinganya dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Tetapi berbahagialah matamu karena melihat dan telingamu karena mendengar. Sebab aku berkata, sesungguhnya banyak nabi dan orang benar ingin melihat apa yang kamu lihat, tetapi tidak melihatnya, dan ingin mendengar apa yang kamu dengar, tetapi tidak mendengarnya." Jawaban Yesus ini begitu luar biasa. Orang-orang yang mengikut Yesus artinya percaya, dan kepada mereka disingkapkan tentang kerajaan sorga, diberi penjelasan sedetail-detailnya. Maka yang pertama adalah biarlah iman kita yang akan mampu memahami, mengerti, sehingga pada akhirnya membuat kita benar-benar hidup sesuai dengan kehendak dan ajaran Tuhan Yesus itu. Saudara-saudara, berbahagialah kita sebagai orang percaya, karena Tuhan telah menyingkapkan kabar tentang kerajaan sorganya melalui Yesus Kristus yang kita percayai sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kepada kita telah disingkapkan segala perumpamaan-perumpamaan ini. Maka biarlah iman dan kepercayaan kita benar-benar terbuka untuk memahami, menerima, dan keseluruhan hidup kita menunjukkan ciri khas sebagai anak-anak Tuhan, pewaris keselamatan. Dengan iman, Roh Kudus menolong kita untuk memahami maksud dan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Dengan iman pula, pemahaman yang kita telah terima itu mampu kita tunjukkan melalui tuntunan Roh Kudus. Karena itu, sesuai dengan topik minggu kita, beriman dan bertumbuh di dalam firman Tuhan, biarlah iman kita membawa kita pada pertumbuhan, sehingga kita semakin layak di hadapan Tuhan, semakin menunjukkan ciri khas sebagai anak-anak Tuhan, sehingga pada waktu kerajaannya telah hadir di dunia ini, kita memasuki kehidupan kekal di mana ada sukacita selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.